Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Kaifa halukun? Sehat semuanya? Fisihah wal afiyah? Alhamdulillah. As-sihhatu wal afiyah. Sehatun, kalau bahasa Indonesia sehat. Afiyah, sehat wal afiat kalau di kita kan, sehat wal afiat. Sehatun wal afiyah, sehat dan al afiat ya. Sehat semuanya alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, nikmat sehat, nikmat menuntut ilmu, nikmat memahami ilmu agama. Semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah. Pada detik ini Allah kumpulkan kita semuanya, Allah gerakkan hati kita, Allah langkahkan kaki kita untuk hadir, duduk, bermajelis ilmu di dalam masjid ini, untuk sama-sama kita belajar mempelajari kebaikan-kebaikan, nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak Allah berikan ke semua hamba-hambanya. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya 1, 2, 3, ada 7 yang sekarang hadir. Insya Allah termasuk daripada hamba-hambanya yang dipilih untuk mendapatkan kelimpahan dalam rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, untuk dilimpahkan ketenangan dan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa. Ya, alhamdulillah masih semangat untuk hadir. Semoga walaupun ya jumlahnya teman-temannya nggak ada ya, temannya cuma 7, ya, mungkin nanti nambah 1 lagi 8. Oh baru apa-apa, alhamdulillah. Nanti kalau waktu belajar nggak perlu sungkan untuk nanya kalau memang tidak mengerti. Kalau ternyata sudah dijawab dan masih nggak ngerti nggak apa-apa. Ya, ini ibu-ibu di sini kita nggak ada target ininya ya. Yang penting bagaimana kita belajar pelan-pelan, sedikit-sedikit. Yang kita cari adalah berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan dengan kita hadir di majelis ilmu menjadi wasilah kita untuk hidup kita menjadi kehidupan yang lebih sakinah. Hidup kita Allah berikan ketenangan, hati kita diberikan ketenangan, Allah berikan rahmatnya yang banyak untuk kita hidup di dunia. Lebih-lebih nanti kalau kita Allah wafatkan, di akhirat Allah berikan kita rahmat, kasih sayang, ampunan dan seterusnya. Ibu-ibu hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita pernah memberikan kabar gembira kepada kita semuanya, khusus orang-orang yang hadir di majelis ilmu, terutama majelis ilmu yang berada di masjid. Disebutkan secara spesifik oleh Nabi kita Muhammad dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kata Nabi Muhammad SAW, man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa an yata'allamal khaira, la yuridu illa an yata'allama khairan, barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada yang dituju olehnya, nggak ada yang dimau dia ke masjid itu illa kecuali untuk mempelajari sesuatu yang baik. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Falahu ajrun
maka baginya pahala kahajji tamatan. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang pergi ke masjid, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah. Ada dua golongan, ya. Orang yang pergi ke masjid tidak mau, tidak ada tujuannya atau tidak ada yang dituju melainkan untuk mempelajari sesuatu yang baik, aw yu'allimah, belajar atau mengajarkan. Jadi insya Allah ibu yang hadir pada kesempatan kali ini yang ingin belajar sesuatu, ataupun saya, ataupun siapapun nanti yang kemudian hadir ke masjid untuk mengajarkan sesuatu yang baik, apa balasannya? Kata Rasulullah SAW, ka'anna lahu kana lahu ka'ajri hajjin, maka baginya itu seperti pahala haji. Taman hajjatuhu, hajinya sempurna. Tidak cukup seperti pahala berhaji, bahkan dikatakan pahala hajinya itu seperti pahala haji yang sempurna. Masya Allah. Jadi kalau ibu minimal nih, kalau kita ngomongnya bahasa Arab ya, seminggu sekali saja hadir di Masjid Al-Ihsan untuk ikut kajian bahasa Arab, itu sudah seperti haji tiap minggu, seminggu sekali, dan hajinya itu haji yang mabrur, yang sempurna. Yang kalau ibu-ibu mungkin sebagian sudah pernah haji, merasakan bagaimana perjuangan haji itu begitu berat. Dari proses sebelum berangkat ngantrinya puluhan tahun, sudah sampai di sana masih ada masalah-masalah lagi dan lain sebagainya, makannya repot, mau sholat payah, mau buang air payah, semuanya susah, panas dan lain sebagainya. Perjuangan untuk mabrurnya itu luar biasa, sangat sulit. Maka alhamdulillah ini hadir di majelis ilmu, terutama yang di masjid, maka pahalanya seperti haji yang bahkan haji yang mabrur, haji yang sempurna. Dan Nabi kita mengatakan al-hajjul mabrur, haji yang mabrur itu, haji yang sempurna itu, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang sempurna hajinya itu melainkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau misalkan ibu cuma hadir di hari Kamis kajian bahasa Arab dan tafsir Al-Quran saja. Bagaimana kalau hadirnya Sabtu, hadir kajian Sabtu, kajian Ahad hadir, atau mungkin kajian khusus MTDI ibu-ibu hari Senin hadir, kajian apa lagi, tahsin mungkin hari Selasa ibu hadir juga di masjid. Alhamdulillah kajian kita itu di masjid berkah. Jadi bukan berarti kajian di tempat kalau nggak di masjid nggak baik-baik juga, tapi tentu masjid ini punya keutamaan yang lebih daripada tempat yang lain. Ya, ballroom, ya, kan banyak tuh kajian di hotel, ya, atau di tempat-tempat yang lainnya. Ya nggak apa-apa, ya. Tapi yang terbaik tentu saja adalah yang tadi di masjid. Alhamdulillah kita kajiannya semuanya di masjid. Ya, insya Allah keberkahannya juga semakin banyak. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu ya minimal sekali haji seminggu sekali. Ya, bayangkan tuh. Haji seminggu sekali. Normalnya aja bisanya cuma 1 tahun sekali. 1 tahun sekali aja udah hebat itu ya. ONH plus aja 5 tahun ya. Sampai dengan 10 tahun, 5 sampai 10 tahun nunggunya. Yang plus, yang bayarnya sekitar 200-an juta lebih itu. Nah, belum lagi yang dulu ada furoda, sekarang udah nggak ada ya. Furoda itu ada yang 400 juta, ada yang 500 juta, tergantung ya. Itu masih nunggu 1 tahun. Nah, kita yang mungkin dari segi harta masih belum mampu, dari segi waktu juga masih belum dipanggil, masih nunggu antrian, atau mungkin dari segi kondisi fisik yang sudah tidak mendukung segala sesuatu itu, ya alhamdulillah, jadikan kegiatan-kegiatan yang nilainya itu seperti haji itu sebagai wasilah ya. Ya mungkin harta kita nggak cukup untuk kita berangkat ke sana, fisik kita mungkin sudah tidak mampu kalau kita sampai ke sana, tapi Allah berikan jalan-jalan yang lain. Hadir di majelis ilmu, sholat syuruk, kerjakan, jadikan itu wasilah sebagai harapan kita. Semoga dengan mengerjakan itu suatu saat nanti Allah panggil ya.
Ya Allah, saya belum bisa berangkat ke sana karena harta mungkin belum cukup. Tapi saya bisanya sholat syuruk. Harapan saya semoga sholat syuruk ini menjadi wasilah kita. Ya nggak tahu, mungkin suatu saat Allah berikan rezeki kepada kita untuk sampai ke sana. Atau hadir sholat syuruk juga berat Ustaz. Saya harus nunggu setengah jam di masjid. Habis sholat subuh, namanya juga ibu-ibu, banyak kegiatan Ustaz. Kadang sudah dicariin suami saya mau berangkat kerja, anak mau sekolah. Kan kalau mau syuruk itu nunggunya lama Ustaz, bisa 1 jam. Sholat subuh selesai jam 5, syuruk paling jam 6 lewat lebih. Nah itu kan 1 jam saya harus nunggu. Saya kadang bingung, scroll, ada yang ngaji, ya, mana ketentuannya agak ketat, gak boleh pindah tempat, atau ya minimal tidak berbicara sesuatu yang, melakukan sesuatu yang tidak berguna dan bermanfaat. Banyak kan? Nah hadir aja di kajian ilmu. Ilmunya dapat, pahalanya dapat, ya insyaallah berkahnya juga semakin banyak. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini seperti yang telah kami sampaikan bahwasanya kita tidak hanya belajar bahasa Arab saja, tapi kita juga akan sedikit mendalami tentang yang namanya tafsir Al-Qur'an. Karena sekali lagi Al-Qur'an ini erat kaitannya dengan yang namanya bahasa Arab. Karena Al-Qur'an ya isinya bahasa Arab, maka agar ada muatan, sedikit muatan agamanya, ada muatan supaya tidak hanya terkesan seperti kuliah belajar bahasa Arab, tapi kita juga akan sedikit membedah, ya, menggali hikmah-hikmah yang ada dalam Al-Quran melalui tafsir yang umum, tafsir yang secara umum tidak terperinci. Ya, insyaallah kita akan ambil pelajaran-pelajaran yang memang penting, yang ada kaitannya dengan bahasa Arab dan juga tentang kehidupan kita. Nah, insyaallah kemarin kita sudah mempelajari tentang tafsir surat Al-Kafirun, ya. Terakhir surat Al-Kafirun. Dan sekarang insyaallah kita sudah masuk kepada surat Al-Kautsar. Al-Kautsar. Sebelum kita masuk ke dalam ayat-ayatnya, surat Al-Kautsar adalah surat yang paling pendek di Al-Quran. Ya, surat yang paling pendek di Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, surat yang menjadi idaman bagi para jamaah. Ya, betul ya. Terutama ketika sholat tarawih. Ya kapan dikeluarin nih surat Al-Kautsar. Ya dibaca Al-Baqarah. Bacanya Al-Imran. Ini baca surat apa nih? Panjang. Kalau di Al-Lisan jarang dengar surat Al-Kautsar ya. Di Masjid Al-Lisan, mau di Masjid Al-Lisan sholat jarang dengar surat Al-Kautsar Ustaz. Enggak tahu saya juga bacanya surat apa itu Ustaz. Pokoknya panjang-panjang aja. Ya, alhamdulillah. Kalau ibu sholat Masjid Al-Lisan, terutama sholat jahar, ya sholat jahar ya, 1 tahun sholat di Masjid Al-Lisan itu insyaallah ibu sudah mendengarkan khatam 1 kali. Ya, kalau memang kita imam bacanya urut, ya, bacanya urut. Jadi sholat subuh, nanti dilanjut lagi sholat maghrib, sholat isya, itu selalu urut. Dan setiap 1 tahun itu selesai 1 Al-Quran 30 juz yang dibaca di imam. Ya, jadi kalau ibu jadi makmum, ya sholatnya di sini itu ya khatam sekali, setahun sekali khatam insyaallah. Ya, jadi kalau pengen khatam setahun sekali minimal setahun sekali itu sholat di Masjid Al-Lisan, sholat yang jahar, ya, sholat jahar. Taib ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kautsar surat yang terpendek dalam Al-Qur'an, surat yang asbabun nuzulnya, sebab diturunkannya itu adalah karena olokan-olokan, hinaan-hinaan yang muncul dari orang kafir Quraisy, ya, orang-orang Quraisy. Apa yang mereka hinakan kepada Muhammad SAW? Nabi Muhammad itu dibilang apa? Abtar. Abtar itu terputus. Jadi Nabi itu punya anak laki-laki 3. Ya, Nabi punya anak laki-laki 3. 2 ada 3 anak laki-laki. Qasim dan Abdullah ini lahirnya dari Khadijah. Ya, dari Khadijah. Bayangkan 40 tahun masih bisa beranak 2 anak laki-laki. Nah, ibu kalau udah 40 tahun gimana Bu? Angkat tangan. Saya angkat tangan Ustaz kalau udah umur 40 tahun dan nggak mau lagi hamil. Ya. Kalau hamil lagi saya marahin suaminya. Ya.
suaminya dimarah-marahin ya, umur 40 tahun langsung apa? Ke dokter, ini kehamilan yang beresiko, nah, gitu ya. Beresiko, janinnya beresiko, ibunya juga beresiko. Ya, kalau orang dulu ya hamil ya udah tinggal melahirkan saja gitu ya. Ala kulli hal, 3 orang anak, Qasim, Abdullah dan Ibrahim, ketiga-tiganya itu meninggal di usia yang belia. Ya, masih anak-anak. Tiga-tiganya meninggal, tiga-tiga putranya meninggal, yang mana kalau ya, sama-sama kita ketahui bahwasanya penerus terutama pada zaman dulu itu memang yang akan meneruskan sebagai pewaris yang melanjutkan itu adalah laki-laki. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian ambil semua itu yang laki-laki. Ya. Karena kalau pun kita lihat nih, bayang kalau misalkan nanti Nabi Muhammad dikasih anak laki-laki. Ya, dikasih anak laki-laki. Maka akan sangat berbahaya ini. Kenapa berbahaya? Bisa-bisa nabinya melanjut tuh. Ya, diwarisin. Walaupun sudah ada yang bilang, Nabi sendiri mengatakan la nabi ya ba'dah, tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Ya. Tapi orang-orang tersebut kan, ya, orang-orang yang nanti justru malah mengkultuskan. Ya. Banyak kan terjadi orang-orang soleh kemudian dijadikan patung kemudian disembah, Lata wal Uzza itu ya, yang namanya Lata wal Uzza dijadikan sesembahan. Nah, maka kemudian Nabi Muhammad anak putra-putranya itu diambil, diwafatkan dalam usia yang belia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah diwafatkan kemudian diejeklah ya, punya tetangga namanya Abu Jahal dan Wasi kalau tidak salah namanya itu. 2 orang ini yang kemudian suka mengejek Nabi, kasihan, syukurin gitu ya. Kalau orang sekarang bilang syukurin loh, udah nggak punya apa penerus. Bayangkan dalam kondisi yang sedang bersedih, anaknya ditinggal meninggal anak laki-laki yang diharapkan dapat meneruskan, sedang gendong anaknya yang baru meninggal kemudian ya punya tetangga, syukurin loh ya, nggak punya penerus, meninggal semuanya anak-anak ini. Kemudian Rasul melihat ke atas, ya, Rasul yang bersedih, siapa yang nggak sedih ditinggalin anaknya kan? Ya, kemudian lihat ke atas, kemudian tersenyum. Nabi senyum, kemudian para sahabat bertanya, kenapa wahai Rasul? Kemudian Rasul berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan surat Al-Kautsar. Nah, surat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sebagai penghibur. Surat Al-Kautsar ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sebagai penghibur. Penghibur atas apa ya tadi? Meninggalnya anak-anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 ayat apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur Nabi Muhammad. Ayat yang pertama, Inna bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya kami. Sesungguhnya. Inna itu asal katanya dari innana. Innana. Innana atau inna ya, tapi di akhirnya kemudian digabungkan menjadi satu menjadi inna. Seperti kemudian yang lain seperti anma menjadi amma yatasahalun. Anma menjadi amma ya. Dan bima juga biman ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Inna amma
ya, merupakan asalnya seperti itu. Ya, innana, sesungguhnya kami. Jadi inna, ya. Sesungguhnya kami a'tainaka, a'ta yu'ti. Ya. Asal kalimatnya jadi dari a'ta. A'ta yu'ti. Yu'ti. Artinya memberi. Ya, a'ta yu'ti, memberi. Yu'ti pakai to ya, kan yu'ti. A'tayna, a'tayna. Jadi kalau fi'il na ya, a'tayna, kayak shalla, sallayna. A'tayna, shalla, sallaita, sallaitu, ini namanya fi'il madi. Sallaina. Kalau a'ta menjadi a'tayna. A'tayna. Apa artinya a'tayna? A'tayna, a'tainaka itu kan jadi asal anunya apa? Toy toy. Nah ini ada tambahannya ka, karena kalau dipisahkan toina kemudian ka itu apa artinya? Mu kan? Toina ka atau ki kalau perempuan kan? Toina ki kalau perempuan, kalau laki-laki toina ka. Nah, to tadi artinya apa? Memberi. Toina, artinya nahnu artinya kami. Ya, ini kalau sama kayak gini dirubah fi'il madinya kan? Nih, kalau saya memberi berarti a'toy ana ini belakangnya ditambahin apa? Ini yang kuning apa hurufnya? Tuh ya. Jadi a'toy itu artinya saya telah memberi. Ya. A'toy tu. Kalau kamu anta a'toy, tinggal dilihat ini kuningnya aja tambahannya ya. Kalau kamu telah memberi berarti a'toy ta, kamu anta. Kalau anti a'toy ti. Kalau nahnu kami a'toy, nah saya telah memberi. Ya a'toy itu. Nah, kemudian ka itu kamu. Jadi kalau di Al-Quran tadi kan a'toyna ka karena kami, pakainya kami kan, ya. Tapi kalau tu artinya saya. Ka-nya tadi kamu. Jadi kalau diartikan a'toyna, kami telah memberikan kamu. Kami itu artinya mu kan, kami telah memberikanmu ya. Kalau aku telah memberikanmu, a'toy aku, ana a'toy tu ka, a'toy itu ka, aku sudah memberimu buku. Coba, aku sudah memberimu buku. Kita. Iya. Coba ibu bilang, misalkan ke perempuan berarti pakai ti. Ujungnya tadi ditambahin apa? Ti.
saya bukan ti ya, tapi kamunya itu diganti ki ya, ki, kamu ya. Coba saya, kalau saya sudah memberikan berarti tadi apa? Tu. Kalau munya perempuan berarti ki ya, bukan ka lagi ya. Aku sudah memberimu pena, apa pena bahasa Arabnya? Kolam. Anggap aja ibu ngomong sama anak ya. Kasih rumah. Rumah berarti bait. Bait ya. Aku sudah memberimu, ibu lagi ngomong sama anak ibu yang perempuan. Aku sudah memberimu rumah. Toy tuki bait. Baitun, baitan ya. Toy tuki bait ya. Aku sudah memberimu rumah. Tapi kembali lagi ke tadi, kalau ena itu kami. A'toina, kami telah, nahnu kan. Kalau saya a'toi tu, ana a'toi, iya apa? Ana a'toi tu, anti ti ya, a'toi ti. Masih ini ya, belum hafal ya. Ana tu, anta ta, anti ti, nahnu nu na. Gitu ya, ujungnya. Kalau fi'il mudhari itu depannya yang dirubah ya. Kalau fi'il mudhari yang depannya yang dirubah, ya diganti jadi a, huwa ya, ana a, nahnu na. Di depan, yang depannya diganti ya. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu yang ini. Ini kan yang dirubah depannya kan? Ya, huwa yadhabu, ya ta, tadhabu, anta ta, tadhabu, ana a, adhabu. Yang dirubah yang depan. Tapi kalau fi'il madi, kata lampau. Fi'il madi itu apa? Kata yang sudah terjadi. Lampau itu yang dirubah yang belakang. Ya. Tadi ya. Ini dari sini, dari perempuan, berarti kan dari ini ana aja deh. Kalau huwa kan a'to ya, ana a'toi tuh, anta anti, nahnu toina. Bagus itu ya. Nah insyaallah. Ada yang bingung? Nah insyaallah ya. Nah tinggal nanti ini di siapa. Nah kalau kamu ya pakai ka, kalau kamu perempuan ya ki, kalau dia ya hu atau hi atau ha, tergantung ya. Syafa kallah, sakit ya. Syafa killa, jaza kallah, jaza killa, jaza hullah, jaza hallah. Dia untuk yang gaib ya. Syafa'. Nah, seterusnya Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Sesungguhnya kami, Allah itu kan satu, kenapa pakai kami? Kenapa enggak pakai saya? Ana a'taitaka al-kautsar. Kenapa enggak begitu? Inna nahnu, sesungguhnya kami yang menurunkan. Nggak tahu. Dalam bahasa Arab itu kami itu biasanya digunakan untuk ta'zim. Ta'zim itu untuk penghormatan. Penghormatan. Jazakumullah. Ibu bilang ke teman ibu cuma satu padahal kan. Jazakumu. Kum kan padahal kalian. Jazakumullah kan kalian. Terima kasih untuk kalian. Tapi kenapa kita pakai jazakumullah sebagai penghormatan? Padahal teman ibu satu. Yang ibu terima kasih itu satu orang. Ya. Pakai jazakum, kumullah. Jazakum, kumullah itu artinya kalian. Kumnya itu kalian. Kalau ki, kamu. Ka, kamu. Ya kan? Kalau kum itu kalian. Itu untuk penghormatan. Ya.
Kenapa ibu panggil temannya antum? Atau antun. Kalau perempuan kan antunna. Kalau laki-laki antum. Ya kan? Antum, padahal orang satu kok dipanggil antum. Memang jangan-jangan dia orang aslinya ada 3. Nah, kan? Yang satu di sini, satu di rumah, satu di tempat kerja. Enggak kan? Tapi tetap dipanggil antum itu sebagai penghormatan. Ada juga yang menyampaikan, ada juga yang menafsirkan, yang mengatakan bahwasanya kenapa kalau menggunakan ana, saya, ana itu artinya tidak ada perantara, langsung Allah, tidak ada perantaranya. Seperti menciptakan, ya kan tidak ada perantara, Allah langsung menciptakan. Ya, makanya biasanya menggunakan subjek saya, ya, bukan kami. Nah, Allah kan biasanya menggunakan kami atau saya atau kami. Nah, kalau menggunakan kami itu biasanya ada perantaranya, walaupun memang tidak semuanya. Ya, ada juga yang mengatakan demikian, ada perantaranya. Ya. Nahnu narzukukum, kami yang memberikan kalian rezeki. Nah, dalam membagikan rezeki itu Allah ada perantaranya kan, ada malaikat. Inna nahnu nazzalna dzikra. Allah menurunkan Al-Qur'an itu juga melalui perantara. Perantaranya siapa? Malaikat Jibril. Rezeki itu juga dibagi melalui malaikat pembawa rezeki kan ada, pembagi rezeki ada. Ada yang malaikat yang menyampaikan ya wahyu, ada yang malaikat yang mencabut nyawa, ya, seperti itu. Adanya perantara. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku yang akan mengabulkan. Nah, doa ini enggak ada perantaranya, langsung antara yang berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada perantaranya, langsung didengar sama Allah Subhanahu. Nah, ala kulli hal inna, kami a'tainaka al-kautsar. Jadi jangan beranggapan oh berarti Tuhan itu jangan-jangan memang benar. Tuhan ada 3, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan apa lagi, Tuhan Anak, apa-apa lah ya itu. 3 in 1 ya. 3 in 1, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Enggak tahu gimana itu. Ya, enggak, Allah itu satu. Baik, Ibu-ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama ini menjadi penghibur utama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna, sesungguhnya kami a'tainaka, telah memberikanmu Muhammad al-kautsar. Al-kautsar itu dimaknai 2. Yang pertama telaga. Jadi nanti di akhirat itu ada telaga, ada danau, ujungnya itu telaga yang disebut dengan telaga al-kautsar. Telaga itulah yang kemudian nanti kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang diakui oleh Nabi. Karena ada ternyata umatnya yang nanti ngaku-ngaku saya itu umatnya Nabi Muhammad, tapi giliran sampai nanti di akhirat nggak diakui. Bohong, ngaku-ngaku umatku tapi ternyata selama ini kamu tidak mengikuti. Setelah aku meninggal kau tinggalkan semua ajaran-ajaran yang telah aku ajarkan kepada kalian. Nanti ada orang-orang yang seperti itu, ngakunya umatnya Nabi Muhammad, tapi giliran dihadapkan nanti di akhirat sama Nabi Muhammad menolak untuk kemudian memberikan minum. Nah, Al-Kautsar ini telaga yang kemudian nanti setiap umatnya Nabi Muhammad yang diakui oleh Nabi Muhammad akan diberikan minum sama Nabi Muhammad. Yang mana dikatakan barang siapa yang diberi minum dari telaga Al-Kautsar ini maka dia tidak akan merasakan haus. Setelah minum itu tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Masya Allah. Ada juga yang mengartikan Al-Kautsar itu adalah kenikmatan yang banyak. An-ni'am al-katsir. Al-Kautsar, kenikmatan yang banyak. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW bersedih ditinggal anaknya, ditambah lagi kesedihannya dari gunjingan, ejekan, olok-olokan dari tetangga, orang-orang dekat, orang-orang kafir Quraisy mengatakan syukurin Muhammad terputus tidak punya keturunan yang akan melanjutkan mewarisinya. Nambah sedih kemudian ketika menatap ke atas langit, Allah Subhanahu wa taala berikan hiburan. Inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberikan kepada Muhammad nikmat yang begitu banyak. Allah ambil satu nikmatnya, anak itu kan nikmat bagi kita kan. Salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita itu anak. Tapi Allah ambil anaknya.
Ketika Allah ambil anaknya, kemudian Allah ingatkan, loh Muhammad itu baru satu loh yang aku ambil, tapi aku sudah kasih nikmat yang lebih banyak sama kamu. Apa yang diberikan kepada Muhammad? Nubuah, kenabian. Nabi Muhammad dijadikan nabi terakhir, dijadikan rasul. Itu kan nikmat yang luar biasa. Siapa yang tidak mau dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala? Dapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijamin tidak akan pernah salah, maksum, terbebas dari yang namanya kesalahan. Diberikan nikmat lagi yang namanya Al-Qur'an. Ya. Dan juga dinikmati yang namanya tadi Al-Kautsar. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad SAW, Allah itu menyampaikan, aku ambil satu anakmu, aku kasih kamu telaga, sehingga kamu dengan itu bisa menyelamatkan seluruh umatmu nanti. Diambil satu tapi diberikan banyak. Maka ini pelajaran juga buat kita semuanya. Kadang kita itu sering lupa ketika Allah ambil satu nikmat, seolah-olah apa? Hilang semua nikmat yang lainnya. Dikasih satu, nikmatnya diambil satu, tapi lupa sama nikmat-nikmat yang lainnya. Ya, dipersempit rezekinya, lupa kalau masih sehat. Ya, mungkin emang duitnya sekarang lagi nggak banyak, atau dalam kondisi yang tidak sejaya dulu. Tapi dia lupa kondisinya sehat, dia lupa anaknya baik, istrinya nurut, badannya sehat. Ini kan nikmatnya luar biasa. Masih bisa hadir di masjid, nikmat yang luar biasa. Maka jangan sampai kita kemudian ya hanya fokus kepada ujiannya saja, nikmat yang mungkin Allah ambil, tapi fokuslah kepada hal-hal kebaikan-kebaikan yang lainnya. Makanya pantas Allah itu sering bilang apa? Allah bilang dalam wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit banget orang-orang yang pandai bersyukur. Kenapa? Dikasih nikmat yang banyak, giliran diambil sedikit langsung lupa. Ya, seolah kemudian Allah itu jahat, gitu ya. Langsung lupa sama Allah. Dia lupa betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala sama dia selama ini. Ya. Nah, manusia juga suka begitu ya, Bu ya. Iya. Dibaikin, giliran ngasih satu, itu terutama suaminya biasanya ini. Ya, nah yang sudah berkeluarga pasti paham betul. Ya, baik suami maupun istri ya. Yang suami sudah berupaya sebaik mungkin, giliran salah satu aja langsung bilang, kamu ini nggak pernah berbuat baik sama aku. Ya. Hilang semuanya. Hati-hati dengan ucapan kamu tidak pernah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, perempuan model begitu yang nanti akan menjadi pengisi neraka. Kata Nabi Muhammad, penghuni neraka itu kebanyakan dari perempuan. Kenapa? Ya karena tadi, ketika suaminya berbuat salah, keluar kalimat, engkau tidak pernah berbuat baik kepadaku. Langsung hilang kan? Kamu ini nggak pernah, kamu tuh lo nggak pernah, kamu tuh lo nggak pernah. Lah, baru sekali nggak pernah itu, langsung dibilang kamu tidak pernah. Cuman gara-gara absen sekali. Nah, jadi lupa. Nah itulah jangan sampai kita kemudian menjadi lupa. Ala kulli hal, ayat pertama ini menjadi pengingat buat kita semuanya, ya, tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Lihat, perintahnya apa? Kalau sudah Allah berikan nikmat yang begitu banyak, gunakan semua kenikmatan-kenikmatan itu. Allah cuma minta dua kok, fasholli, salat. Salat untuk Tuhanmu, fasholli, shalla, yusalli. Asalnya dari shalla, yusalli. Fasholli, fa-nya itu bukan ya Bu ya, fa-nya itu maka, fa-nya itu sendiri. Fa itu kayak fa, kemudian wa, itu kan maka dan. Cuman emang ini kalau nggak ngerti pasti dikira fasholli jadi satu. Fa-nya itu sendiri, shollinya itu ya, sholli, sholat lah. Ya, asalnya dari apa sholli itu Ustaz? Asalnya kalimatnya dari shalla, yusolli. Artinya sholat. Sholat itu apa Ustaz? Sholat itu artinya juga bisa doa,
ad-du'a, bisa juga yang lainnya. Nah, sholla, fa-nya itu sendiri, fa itu maka, wastaghfir, nah, sama kan, dia ja'a nasrul wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih, fa-nya itu satu sendiri, sabbih, bukan fasabbih itu terus kemudian satu, fasabbih itu kalimat, bukan, fa-nya sendiri, sabbihnya sendiri, fasabbih fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, wa-nya sendiri, wa dan istighfar, staghfir, ya. Jadi fa di sini, tapi memang penulisannya seperti ini, ya, imla namanya. Tulisannya memang digabung. Aslinya itu dipisah, fa-nya sendiri. Aslinya itu susunan aslinya memang begini. Fa, maka, sholli. Tapi ya itu kalau belum ngerti ya memang pasti dikira ini nggak ngerti. Ini juga pasti nanti dikira satu kata kan, karena nyambung kan, karena nulisnya begitu, ya, namanya imla, ya. Fasolli, nahara, yanhar, fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, maka sholatlah. Namanya fi'il amr. Fi'il amr itu apa? Kata perintah. Maka kerjakanlah sholat, wanhar, dan berkurbanlah, sembelihlah hewan kurban. Ya, makanya sholat dan berkorban, ya, itu adalah bentuk daripada rasa syukur, ya. Sholat, minimal sholat. Udah dikasih sehat, udah dikasih istri, sudah dikasih suami, sudah dikasih anak, sudah dikasih tempat tinggal, cucu, semuanya sudah lengkap hidupnya. Nafas masih gratis, tubuh nggak sakit-sakitan, nggak perlu sebulan sekali, seminggu sekali ke rumah sakit, nggak perlu seminggu sekali cuci darah, suruh sholat susah. Sholat minimal sholat, hadir kalau yang laki-laki ke masjid, nongol, mukanya nongol di masjid. Perempuan juga boleh ke masjid, kalau nggak mau ke masjid ya di rumah juga baik. Sholat minimal sekali sholat, wanhar, kalau punya kelebihan, Allah kasih kelebihan, jangan lupa disisihkan, sedekah, berkorban, ya. Kalau beli kambing susah, beli sapi susah, duitnya tidak cukup, ya berkorban sebisanya, ya. Bisanya sedekah 2.000 ya 2.000, bisanya 5.000 ya 5.000, ya. Jangan sampai kemudian enggak sama sekali. Udah dikasih sehat loh, tahu sendiri kan biaya kesehatan terutama di negara kita itu tidak murah kan. BPJS saja bayar, ya kan, masih bayar iuran per bulan, apalagi nggak pakai BPJS tuh, ya kan, operasi berapa ratus juta, sehari di perawatan di rumah sakit aja berapa juta, satu tabung itu berapa harganya, itu cukup cuman berapa satu hari. Udah dikasih sehat, sedekahlah sedikit saja, ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mending bayar 2.000 daripada harus bayar sekian juta di rumah sakit kan? Iya kan? Coba Ibu kalau disuruh bayar, supaya sehat, Ibu harus bayar sekian. Mending sedekah seikhlasnya, ya, semampunya, atau dipaksa kalau mau sehat, dipaksa semuanya berbayar. Nafas suruh bayar, kalau mau sehat harus bayar. Hitung aja sendiri itu. Allah itu enak loh. Sholat, sedekah semampu.
berkorban semampumu. Ini perintahnya kan berkorban kan. Nah, kalau dulu di zaman Nabi itu ada bahkan yang saking nggak bisa kurban kambing, nggak punya duit, kurban ikut sapi yang 1 dibagi 7 itu juga nggak bisa. Akhirnya apa? Tetap berkurban, nyembelih. Nyembelih apa yang disembelih? Ayam. Ya nggak terhitung berkurban, enggak. Dia memang tidak terhitung sebagai orang yang berkurban. Kurban kan cuman kalau nggak sapi ya kambing atau onta, ya kan? Ya nggak bisa, ya sudah tetap. Ya, saya nggak mampu, saya tetap pengen nyembelih. Ya, saya bisanya beli ayam, ya sudah saya sembelih ayam lah. Bismillah. Ya, supaya itu ya rasa syukur dan tidak ada rasa kepemilikan. Jadi orang berkorban itu bersihin hati supaya ngurangin rasa kepemilikan. Kayak merasa saya punya saya. Ya, ngurangin supaya kita ngerti semua yang ada sama kita itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehatnya kita juga dari Allah, anak, istri, jabatan, rumah, rezeki, keluarga, semuanya dari Allah. Kita disuruh berkorban, infak, sedekah, itu supaya kita tidak merasa semuanya itu mutlak punya kita. Sehingga ketika kemudian diambil salah satunya oleh Allah Subhanahu wa taala, jabatannya diambil, pekerjaannya diambil, rezekinya diambil, anak, istri, suami atau apapun itu diambil, kemudian kita bersedih. Bersedih yang sampai pada tahap kemudian sangat-sangat bersedih sehingga lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Lupa dan akhirnya pada tahap menyalahkan takdir. Di posisi tidak bisa menerima takdir. Yaitu karena tadi orang yang susah berkurban, yang susah berinfak, mengeluarkan sebagian dari yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti begitu ujungnya. Kalau ada yang diambil, udah pasti langsung merasa seperti orang yang paling terzolimi. Makanya itulah ya perintah Allah, fasalli li rabbika wanhar, salat kamu dan berkorban. Wanhar, nahara, asalnya dari nahara yanharu. Nahara, nahara yanharu, artinya apa? Berkurban. Makanya orang kalau udah dikasih itu kok kemudian dikasih nikmat yang banyak, sholat nggak mau, sedekah juga susah, berkorban juga susah, itu pasti ada yang salah ya. Jangan sampai nikmat yang banyak itu menghalangi kita untuk kemudian beribadah dari Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya, syani'a, ka ini sendiri tadi ya, ka itu sama mu itu tadi ya, orang yang membencimu, huwa, dialah, dia, huwa itu artinya dia, al-abtar, al-munqati, yang terputus ya, terputus. Nah, ayat yang ketiga ini, merekalah yang kemudian, ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala terutama kepada orang-orang yang kemudian mengolok-olok Nabi sebagai Muhammad abtar, Muhammad terputus, dia tidak punya keturunan, dia tidak punya pewaris. Merekalah yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah yang sesungguhnya terputus dari apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala, terputus dari rahmat Allah, terputus dari kebaikan yang banyak. Wal a'yadu billah. Abtar itu juga diartikan orang-orang yang terputus dari rahmat. Siapa? Ya orang-orang yang sekarang ini juga ya benci sama Nabi, nggak cinta sama Nabi, ya termasuk daripada orang-orang itu. Baik hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang penting sekali
kita ambil pertama dalam kehidupan sekarang ini ya, in this economy ya, in this economy, dalam keadaan yang tidak pasti, keadaan ekonomi yang sedang sulit-sulitnya ya, semuanya sedang susah begitu ya, maka ya kita jangan lupa walaupun kondisinya mungkin sedang sedemikian, tapi masih banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita ya. Jangan sampai kita bersedih ya, bersedihnya sewajarnya saja, jangan terlalu berlebihan. Jangan sampai juga lupa untuk kemudian mendirikan sholat, terlalu sedih sehingga sholat males ya, ngapa-ngapain ibadah juga malas. Nah ini yang berbahaya. Tapi itu ya pelajarannya dari surat Al-Kautsar, Telaga Al-Kautsar. Semoga kita semuanya termasuk umat-umat Nabi Muhammad SAW yang diakui dan dapat minum dari telaganya beliau melalui tangan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma razzuqna laddata syaraba min khawdi Nabi Muhammad SAW. Baik, Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke halaman berapa ini? 138. 138. Jadi di surat Al-Kautsar tadi belajar itu ya, a'ta yu'ti. Yu'ti. Kalau fi'il mudhari'nya kan yu'ti. Dia memberi. Kalau saya memberi, ana enggak, fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya kan pakai iya kan? Yu'ti. Yu'ti. Di sini ada yang iya enggak ya? Enggak ada. Pakai ya udah. Jadi kan pakai itu aja. Harokatnya apa? Dhammah kan yu. Huwa yu'ti. Anta. Ta. Berarti jadinya harokat depannya apa? Tu kan? Berarti apa? Ini loh Bu. Ini kan fi'il mudhari' namanya yang ini. Yu'ti. Huwa yu'ti. Huwa yu'ti. Tetap pakai dhammah ya. Huwa yu'ti. Terus hiya pakai ini depannya dirubah. Nah, huwa hiya tu'ti. Ya. Hiya anta ta'ti. Ini harokatnya apa? Harokatnya dhamma. Harokatnya apa? Dhamma. Jadi tu kan? Jadi apa? Anta tu'ti. Kamu memberi. Tu'ti. Anti tu'ti. Nah, tu'ti. Nah, ana harokatnya apa? Bukan fathah kan, harokatnya dhamma. Jadi u. Jadi apa? Ana u'ti. Ana u'ti. Nahnu nu'ti. Coba deh, huwa apa Bu? Huwa? Itu huwa tuh. Huwa yu'ti. Hiya. Bagus, barakallahu fiik. Anta. Bagus. Anti. Bagus. Ana. Bagus. Nahnu. Anta. Bagus, Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah bisa semuanya ya. Nah, tinggal ditambah. Ibu mau ngasih apa? Ya, ngasih rumah berarti tu'til. Aku memberi
apa, misalkan saya memberi rumah, saya memberi dan seterusnya. Gitu ya. Shalla yusalli juga sudah sering ya. Baik, ini kita ke yang bawah dulu, halaman yang 139. Makkah, ada yang tahu Makkah apa? Makkah ya. Terus Al-Madinah. Madinah adalah Madinah. Musafir artinya apa? Ya, kalau sebetulnya musafir tetap musafir begitu ya. Ya, tapi sudah maksud musafir itu adalah orang yang safar. Musafir itu adalah orang yang melakukan safar atau orang yang bepergian. Ya. Ada ketentuan-ketentuannya lah ya. Musafir itu nanti ada yang bilang musafir, orang yang safar itu minimal sekian kilo, 80 kilo sekian. Ada yang bilang kalau sudah pindah kota, ya pendapat ulama beda-beda lah ya. Ada yang sampai bilang kalau sudah pindah kota, beda kota, ya itu udah termasuk musafir, jadi udah boleh qashar dan seterusnya. Ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Yarkabu, mengendarai atau naik. Kalau kita biasanya naik lah, naik motor, naik mobil. Ya, ya bisa juga kalau bahasa formalnya kan mengendarai. Kalau bahasa sehari-hari kan, saya mengendarai motor, enggak kan? Ibu kesini apa? Saya kesini mengendarai motor. Ibu ke masjid pakai apa? Kan pakai. Naik apa begitu kan? Naik apa? Naik motor. Padahal kan artinya mengendarai motor. Ya, bahasa yang ya gampang aja lah diingat ya. Yarkabu itu ya bisa mengendarai, bisa naik. Ya, nyetir. Masjidul Haram. Masjid ya, Masjidul Haram ya, Masjid Haram. Masjidun Nabawi, Masjid Nabawi. Salatul Jumu'ah. Jum'ah ya. Memang salat Jum'ah itu memang bahasanya kalau kita kan Jum'ah ya. Kalau di qiraah namanya hafaz itu Jumu'ah. Jumu'ah. Jadi bukan mimnya enggak sukun, tapi Jumu'ah. Salatul Jumu'ah. Jumu'ah. Bukan salat Jum'ah, tapi Jumu'ah. Ya kalau bahasa Indonesia ya salat Jum'ah aja lah, ya enggak apa-apa. Ta'iratun, pesawat. Ya, ta'irah pesawat. Kalau ini apa namanya? Motor, bandara. Ya, itu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tapi kita langsung ke percakapannya. Ada dua orang namanya Isam dan yang kedua namanya Salih. Nah, ini orang dua ini nih di samping nih. Ini Isam, ini Salih. Terserah yang mana ya. Intinya ada dua orang. Yang pertama Isam dan yang kedua Salih. Ya, kita baca dulu bareng-bareng ya. Ibu mau jadi yang mana? Saya yang biru aja lah ya, yang pertama ya. Nah, ibu-ibu nanti semuanya jadi solihah. Solihatun ya, solih nggak apa-apa. Baca yang bagian solih, saya yang Isam. Assalamualaikum. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir? Limada ila Makkah lis-salati fil masjidil haram. Walimada anta musafirun ilal Madinah fil masjidin nabawi. Nah, aina satu salli Jum'ah fil masjidil haram insyaallah. Wa aina satu sallil Jum'ah
fi masjidin nabawi. Nabawi insya Allah. Kaifa satusafiru ilal Madinah? Arkabut ta'irah. Nah, perhatikan, kita akan artikan satu persatu. Salam sudah familiar. Kemudian ana musafirun ila Makkah, artinya saya pergi atau akan safar, ya. Saya akan pergi ke Makkah. Ana musafirun, saya akan pergi. Jadi musafir itu ya orang yang bepergian lah, ya. Orang yang bepergian. Saya akan vacation, ya. Kalau bahasa Inggrisnya vacation. Saya akan pergi ke Mekah. Saya pergi ke Mekah. Ila aina anta musafir? Ila artinya ke, aina mana. Ila aina berarti kemana kamu pergi, akan pergi. Kemana kamu akan pergi, musafir pergi. Ke, ila artinya ke, aina mana, ila aina artinya ke mana, anta artinya kamu, musafir bepergian. Kalau perempuan musafiratun. Kalau perempuan. Kata Shalih apa? Ana musafirun ilal Madinah, artinya saya ke Madinah, bepergian ke Madinah. Limada anta musafirun ila Makkah? Limada artinya kenapa? Limada itu kenapa? Kenapa kamu bepergian ke Mekah? Jawabannya li, untuk. Artinya apa? Li itu artinya untuk. Lis salati berarti artinya untuk salat fil masjidil haram, di. Berarti lis salati fi masjidil haram artinya untuk salat di Masjidil Haram. Bagus. Walimada anta musafirun ilal Madinah? Dan kenapa anta kamu musafirun bepergian ke al-Madinah? Nah, walimada anta musafirun ilal Madinah artinya Madinah. Bagus. Jawabannya apa? Lis sholati fi masjidin nabawi, untuk sholat di Masjid Nabawi. Aina, apa artinya aina? Aina artinya apa? Aina di mana? Aina artinya apa? Di mana? Aina satusalli? Sa akan atau mau. Sa itu mau. Sa usolli, saya mau sholat. Sa ini artinya ingin atau mau atau akan. Akan, mau, ingin. Terserah ya. Sa-nya doang ya. Sa itu sendiri itu ya. Sa itu artinya kayak fa tadi, sa sendiri tapi kan ditulisnya sambung. Sa. Aslinya tusolli. Wa aina tusallil jum'ah gitu. Oh ya. Ada yang enggak. Ala kulli hal lah. Kalau ada begitu, sa-nya itu sendiri. Sa itu artinya tadi ingin, akan atau mau. Wa aina, dan di mana kamu mau sholat Jumat, akan sholat Jumat.
Saya mau membaca. Saya mau baca. Membaca apa? Yaqra'u. Yaqra'u berarti kalau saya ana aqra'u. Saya mau. Tinggal tinggal ditambahin sa-nya depan. Jadi apa? Sa'aqra'u. Kamu mau membaca. Sataqra'u. Kamu akan sholat. Kamu mau sholat. Kamu, anta, satu salih ya. Kalau saya mau sholat, saya ingin sholat zuhur. Saya mau sholat maghrib. Saya mau sholat isya. Nah, masya Allah, pintar semuanya. Benar bisa sedikit-sedikit nggak apa-apa. Ya itu belajar seminggu sekali kan. Ya diulang-ulangi aja nggak apa-apa. Tapi bisa kok. Lupa mungkin di rumah nggak ngerti, tapi kalau di sini insya Allah ingat lagi. Ya. Kecuali aku belajar tiap hari. Tapi insya Allah paham. Nanti kalau diulangi dikit-dikit paham. Baik. Jadi artinya apa? Wa aina satusallil jumu'ah. Wa aina dan di mana? Satu soli tadi artinya apa? Kamu mau salat Jumat. Wa aina satusallil jumu'ah. Dan di mana kamu akan? Jawabannya fil Masjidin Nabawi insyaallah. Artinya di Masjid Nabawi insyaallah. Kaifa sa tadi artinya apa? Akan. Kaifa satusafiru ilal Madinah? Kaifa artinya apa? Bagaimana kamu akan pergi ke Madinah? Bagaimana kamu akan bepergian ke Madinah? Ya, kaifa artinya apa? Kaifa haluk? Kaifa haluk? Bagaimana kamu akan bepergian ke Madinah? Saya akan pergi atau saya akan safar. Saya ana. Tunya diganti a. Iya. Harakatnya apa tadi? Dom makan. Jadi sa'usafir. Saya akan safar. Sa'usafir gitu ya gampangnya. Kamu akan safar. Ya harus tunjuk satu-satu sih. Nah, dari sini aja. Kami akan safar. Nahnu. Kami berarti pakainya apa? Bagus. Insyaallah ya. Sanu safir ya. Terus tak kasih contekan ini aja biar kelihatan. Saya akan safar. Bagus, barakallahu fiik. Ini kalau anti nek susah yang anta aja. Kamu ya dek cobalah ya. Berarti bukan ta ya, tapi jadi domah tadi harokannya. Jadi apa? Tuh kan? Tuh. Ya. Kamu akan, perempuan akan safar. Apa ini Bu? Apa? Yang panjang apa? Satu safiri. Nah, anta. Anta. Satu safir. Hiya.
Bagus. Barakallahu fikum jami'an. Huwa ya yu. Ini apa ya kan? Doma. Yu. Sayu. Ini ya. Iya. Sayusafir. Nih. Diganti kan? Tanya diganti yu. Sayusafir bukan sayuta sadu abes sayutu safiran. Dibuang ya, diganti. Taknya diganti. Sayusafir. Ana. Jadi a jadi u kan? U. Tu-nya diganti u. Apa bu? Bagus, masya Allah, barakallahu fi. Saya mau safar atau bepergian ke Jakarta. Ila. Saya mau safar ke Bandung. Bagus. Safar ya. Safar kalau ke Grand Galaxy bukan safar. Ya, ingat ya, safar itu yang beda kota, yang udah agak jauh ya. Safar, mau ke pasar kok safar. Sausafir ke pasar. Sausafir ila Grand Mall ya, dekat ya. Safar itu minimal ke Jakarta, ke Bandung, kemana itu baru ya bisa dikatakan safar lah, karena sudah beda provinsi, beda kota ya. Ini Bekasi kota Ustaz, sana udah Bekasi Utara, bukan masih satu kabupaten, minimal antara kabupaten lah ya, minimal antara kabupaten. Baik, gitu ya. Kaifa satusafiru ilal Madinah, berarti bagaimana? Jawabannya arkabut ta'irah. Naik pesawat ya. Kalau mobil apa? Sayyarah. Sayyarah. Sayyarah itu ya motor aja nggak apa-apa. Ta'irah. Pesawatan. Motoran, pesawatan gitu ya. Bus hafillah kalau bus. Kalau kereta apa? Kereta. Qitor. 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 Qitorun. Qitor. 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 Qitorun. Qitor itu artinya apa? Qitor tadi yang cukup ya itu. Apa namanya bu? Qitor ya bus ya itu bus yang di atas tuh Qitor namanya. Kalau kereta cepat berarti al-qitar as-sari'. Al-qitaru as-sari'. Kereta cepat. Qitar bus. Nah, kalau bus hafilah. Baik. Arkabu. Nah ini coba ibu paham nggak? Tadi kan sudah kita artikan. Berarti sudah paham kan ceritanya? Paham nggak? Insya Allah kan? Isom, Salih. Siapa coba saya tanya? Siapa yang ke Mekah? Siapa yang safar ke Mekah? Ayo, siapa yang ke Mekah? Isom. Siapa yang ke Madinah? Sani. Siapa yang sholat di Isom sholat Jum'ah di mana? Sebut masjidnya. Mekah luas, masjid banyak. Isom sholat Jumat di mana? Isom.
Isom. Aisom, Aisom. Nah, dibaca lagi. Aisom salat Jumatnya di mana? Haram. Kalau soleh salat Jumatnya di mana? Siapa yang naik pesawat? Sana. Masya Allah, pinter ya. Wow. Coba jawab ini. Nah, itu kan pertanyaan bahasa Indonesia. Ini jawab pakai pertanyaan bahasa Arabnya. Man, siapa? Man artinya apa? Siapa? Sa yusafir artinya yang akan. Nah, ini jawab. Man sayusafiru ila Makkah. Hah? Mekah. So. Sayusafiru ila Makkah isom. Atau dibalik, isomnya ditaruh depan. Isom sayusafiru ila Makkah. Jawabannya begitu aja. Siapa? Jadi kan kalau kita mau jawabnya jawab dengan jawaban yang sempurna gitu kan. Jawaban formal. Ya kalau jawaban mudahnya isom. Siapa yang mau ke Mekah? Isom. Kalau jawabannya bagus kan, yang akan pergi ke Mekah adalah isom. Ya, jadi cukup dengan isom sayusafiru ila Makkah. Nah, nanti begitu ya. Soal nomor 2 berarti nanti tinggal ditaruh siapa yang depan sayusafir, begitu ya. Coba pertanyaan nomor 2, man sayusafiru ilal Madinah. Salih. Salih sayusafiru ilal. Ya, jawabannya punya 2 versi ya. Versi yang pertama tadi nama orangnya ditaruh di belakang atau boleh juga ditaruh di depan. Boleh isom sayusafiru ila Makkah atau sayusafiru ila Makkah isom. Gitu ya. Atau Salih sayusafiru ilal Madinah. Enak mana? Enak di depan? Namanya dulu. Ya sudah. Baik. Berarti sepakat ya? Namanya di depan. Namanya dulu. Baru nanti sa. Saya tergantung apa pertanyaannya. Man sayusalli fil masjidil haram? Jawab. Siapa yang apa sekali lagi coba? Apa artinya itu? Masya Allah, pinter, bisa jawab ya. Nomor 4, man sayusalli fil masjidin nabawi. Masya Allah, barakallahu fikum. Gak usah ini langsung bisa jawab, udah hafal ya. Aina artinya tadi artinya aina di mana? Aina masjidul haram? Ya, jawabannya yang lengkap ya supaya bagus. Masjidil Haram di pakai bahasa Arab ya. Al Masjidul di bahasa Arabnya dia fi Makkah ya, pakainya fi ya, fi Makkah. Coba ini sekarang yang soal yang selanjutnya ya. Aina Masjidun Nabawi? Bagus, pintar, Masya Allah. Artinya apa? Al-Masjidun Nabawi fil Madinah. Di kota bagus. Aina masjid
Aina Masjid Al-Ihsan. Udah bilang aja PTM gitu aja ya. Aja vitamin. M kan nggak ada. Berarti tulisannya P kan pakai fa. T pakai ta. Fa ta mim. Aina Masjid Alisan, Masjid Alisan fi fa ta mim. Ya kan? Fa ta mim enggak lah ya. Langsung coba aja. PTM gitu saja. Karena kan G, kalau Cikas berarti G os. Nah, misalnya G kas gitu. Cikas G kas. Fa jim sin VCS tuh. Fa jim sin. Ya, sulit ya. Kalau bunyinya begitu saja ya. Namanya siapa? Muslimun. Namanya siapa? Yono, ya sudah Yono, nggak usah Yunu gitu. Namanya siapa? Yatinam, ya udah Yatinam, nggak usah Yatinam. Ngerti? Nama-nama kita kan, saya dulu sekolah juga di dosen orang Arab. Jadi kalau ketemu ini Bimbing, padahal namanya Bambang. Tulisannya kan Bing kan, Bing gitu kan. Bacanya aslinya manis muka Bambang. Tapi kan tulisannya harusnya Aina Bimbing gitu kan. Mana Bimbing? Nama saya aja Emil nggak bisa, Email bacanya kan. Saya pakai iya mim lam, email. Ya. Seterusnya ada nama-nama kita yang nggak bisa diarabkan itu memang susah ya. Ini Aina Masjid Nabawi. Taib, ini tinggal berapa menit lagi nih? Masih 9 menit. Ya, kita selesaikan ini saja. Tadi sudah, sekarang soal nomor 7 ya. Aina artinya apa tadi? Di mana? Aina satusalli isamun salatal jumu'ah. Ini aja, sesuai ini aja. Nanti tinggal ditambahin di masjid apa gini. Fi-nya ya. Sayusalli isamun salatal jum'ah fil masjidil. Isom di mana isom? Masjidil. Isom di mana? Di Masjidil. Berarti jawabannya yang bagus gimana? Sayusalli. Bagus. Insyaallah barakallahu fiik. Jadi tinggal setelah kata tanyanya saja diulangin ya. Aina sayusalli, berarti diulangi ya, sayusalli sholihun salatal jum'ah. Fil mana? Aina sayusalli sholihun salatal jum'ah? Sayusal fil. Kalau soleh di mana soleh? Man sayusaf. Man artinya apa? Siapa? Man sayusafir bit ta'irah. Solehnya di depan, berarti solihun sayusafiru bit ta'irah. Saya akan pergi dengan pesawat. Saya akan safar dengan pesawat. Sausafiru. Saya akan safar ke mana, kalau ke Makassar. Saya saya yang ada, soalnya kalau safar ke mana, ke Jakarta pakai pesawat nggak ada dari Bekasi. Ya kan, dari Bekasi. Saya akan safar ke Makassar dengan pesawat. Sausafiru ke ila Makassar bit ta'irah.
Oh, godan. Ba'da lail. Ya, godan. Nah, pokoknya begitu ya. Nanti tinggal ditambahin saja. Saya mau safar kemana dengan apa. Kalau mobil apa? Sayyarah. Saya mau ke Jakarta, safar ke Jakarta dengan mobil. Sausafiru ila Jakarta bisayyarah. Kalau naik KRL bagi bil qitar, qitarun. Qitar itu kereta. Saya akan safar ke Jakarta dengan kereta. Sausafiru ila Jakarta bil qitar. Atau yang tak lagi liburan ya, libur sekolah nih. Liburan biasanya libur sekolah itu anak-anak paling ramai itu kalau nggak ke Jogja ya ke Bandung, ke Bogor. Nah itulah tiga tempat itu, Bogor, Bandung, Jogja, untuk masyarakat Jabodetabek ya terutama. Ala kulli hal, alhamdulillah itu tadi sudah kita pelajari. Jadi musafir itu ada bahasa Arab ya. Tapi insyaallah semuanya tadi sudah dicoba dan alhamdulillah paham semuanya. Paham maksudnya juga bisa jawab soal, alhamdulillah. Ala kulli hal, sekali lagi alhamdulillah, kita cukupkan saja ya sampai sini insyaallah karena sebentar lagi akan masuk salat duhur. Semoga apa yang kita pelajari sedikit banyaknya bermanfaat untuk kita semuanya. Terus semangat, semoga senantiasa semangat, sabar, ikhlas. Yang paling penting adalah ikhlas, sehingga tadi yang kami sampaikan, semoga barang siapa yang hadir di masjid untuk mempelajari kebaikan, sesuatu yang baik atau mengajarkannya, maka pahala baginya seperti haji, orang yang haji dan hajinya sempurna. Semoga kita diberikan pahala haji yang sempurna, yang mana balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah surga. Semoga kita semuanya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di surga bersama para nabi, orang-orang yang solih, orang-orang yang sindik ya. Dilihat sebelahnya nanti ya, harapannya semuanya bisa ketemu lagi, reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tatu dengan lafal hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya mohon maaf apabila ada kurang dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Kayaknya libur ya minggu depannya.